Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Ya, hari ini kita akan ngebacotin tentang meninggalnya santri. Ya, bagaimanapun ini menambah kasus panjang, daftar kasus panjang yang dimana santri meninggal di pondok pesantren tempat dia menimba ilmu. Kasus ini juga menjadi sorotan penting bagi kita para orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anak kita di pondok pesantren. Dari kasus ini kita bisa belajar lebih banyak terhadap kasus kematian para santri di pondok pesantren, dan ini juga bukan hanya dialami oleh pondok pesantren yang notabene pondok pesantren kecil. Hal ini juga dialami oleh pondok pesantren yang sudah punya nama besar. Dari kasus kematian santri yang terbaru ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang dimana ternyata orang yang selama ini kita anggap taat dalam beragama, paham tentang agama itu seperti apa, lalu kemudian ancaman-ancaman bagi para pelanggar daripada aturan-aturan agama itu sendiri, malah memberikan contoh yang tidak semestinya atau tidak seharusnya. Sebagai contoh, kita bisa lihat di beberapa kasus yang dimana para santrinya meninggal di pondok pesantren. Ketika itu, para pihak pondok pesantren tidak langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib, bahkan cenderung seperti menutup-nutupi. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika pihak pondok pesantren menyerahkan jenazah si santri ini kembali kepada keluarganya, ada kebohongan-kebohongan yang mereka lihatkan, yang mereka perlihatkan. Salah satunya dilarang untuk membuka kain kafan, dilarang untuk membuka peti jenazah. Tentu akan menimbulkan kecurigaan tersendiri bagi keluarga si korban. Apalagi ketika pihak keluarga korban mempertanyakan apa penyebab meninggalnya para santri tersebut, malahan kita bisa mendapatkan fakta para pengasuh atau pihak pondok pesantren itu malah berkilah seperti kelelahan karena kegiatan, terjatuh di kamar mandi, dan begitu banyak alasan. Sebenarnya yang kita harapkan dari hal ini adalah pihak pondok pesantren itu memberikan kejujuran seperti ilmu agama yang mereka ajarkan. Mereka tahu apa itu hukumnya berbohong, mereka tahu ancamannya para pendusta di Al-Quran. Ya mungkin ini juga yang disebabkan orang membaca Al-Quran itu hanya sebatas pangkal tenggorokan, tapi tidak masuk sampai hatinya. Jadinya kita bisa melihat faktanya hari ini, ketika ada kasus-kasus kematian yang ada di pondok pesantren yang menimpa para santri, yang paling memiriskan itu para pengasuh pondoknya lebih memilih berbohong atau menutupi kejadian sesungguhnya kepada keluarga korban. Begitu sudah nanti masuk ke ranah hukum, pidana, lalu mereka berusaha untuk jujur dan terbuka. Kenapa mereka tidak jujur dari awal? Seandainya sikap-sikap seperti ini, maaf ya, seandainya sikap-sikap berbohong seperti ini itu mereka tinggalkan jauh-jauh, mungkin image pondok pesantren akan bisa tetap terjaga. Akan tetapi dengan mempertahankan kebohongannya hanya untuk menjaga nama baik pondok pesantren, tentu ini menjadi kekhawatiran bagi yang lain. Oke lah, anak-anak kita mungkin insya Allah selamat-selamat aja, tapi kan namanya naas, kita nggak ada yang tahu seperti itu. Terlebih lagi ada yang terakhir kemarin yang meninggal, pengasuh pondok pesantrennya merasa nggak tahu. Ini satu kesalahan yang besar. Bagaimana mungkin sebuah pondok pesantren bisa tidak mengetahui apa yang telah terjadi di dalam pondok pesantren yang dia kelola? Memang sih beberapa pondok pesantren itu ada yang tidak berizin. Ini juga catatan penting bagi kita para orang tua. Jangan sembarangan memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren.
Karena kasus kematian yang barusan terjadi terakhir ini di Kediri itu tidak lain dan tidak bukan diawali semua dari kasus pembulian dan perundungan. Yang lebih parahnya lagi, pada kasus-kasus kematian seperti ini, para tersangka ini ketika dituntut di pidana, dituntut di pengadilan, hukumannya itu tidak setimpal. Bahkan hukumannya sekian belas tahun penjara, sekian tahun penjara. Sementara yang dirugikan nih nyawa manusia. Padahal kalau kita mau melihat kembali hukum Islam, hukum itu yang diperlakukan adalah hukum kisos. Artinya apa? Nyawa dibalas nyawa. Inilah sedihnya ketika para pengasuh-pengasuh pondok, pemilik-pemilik pondok pesantren ini lebih mementingkan lebih mementingkan memiliki santri yang banyak, kuantitasnya yang banyak, tapi SDM pemilik pondok pesantren ini juga kurang begitu jujur. Ini yang lebih masalah sebenarnya, teman-teman. Ya, dari sini kita bisa ngambil sebuah kesimpulan bahwasanya tidak semua pondok pesantren seperti itu, tapi bisa jadi ini hanya sebagian kecil kasus yang terbuka atau terungkap di publik. Bisa saja kasus seperti ini tuh jumlahnya ribuan tapi nggak terungkap di publik dan nggak viral. Terus masukan juga buat para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, sebaiknya harus meng-cross check lebih dahulu. Jangan hanya sekedar mengikuti kata Pak Yai, Pak Yai. Oke Pak Yai barokah, Pak Yai penuh berkah. Tapi ya kalau nyawa anakmu yang dihilangkan, apakah itu sebuah keberkahan? Tentu tidak seperti itu. Yang intinya, selain kesanatan ilmu, ini arah ilmunya kemana, habis itu tujuannya bagaimana, perlu dilihat juga bagaimana kondisi asramanya, terus dilihat juga bagaimana perizinannya, apakah terdaftar di Kementerian Agama atau tidak, atau terdaftar di Kementerian Pendidikan atau tidak. Tentu hal ini juga menjadi masukan buat para orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Yang terlebih lagi harus di cross check apakah di sini ada pembulian, apakah di sini pernah ada kasus perundungan. Dan itu tidak bisa di cross check, tidak bisa ditanya langsung kepada pihak pondok pesantren. Bagaimana cara mengetahui apakah ada pembulian atau perundungan atau tindak kekerasan yang pernah terjadi di pondok pesantren? Itu ditanyakan kepada alumni-alumninya yang sudah lulus dari pondok pesantren tersebut. Kalau seandainya menanyakan hal tersebut kepada pihak pengelola pondok pesantren, ya tentu mereka katakan tidak ada dong untuk menjaga nama baik pondok pesantren itu sendiri. Nah, ini juga jadi masukan. Jika memang di dalam pondok pesantren itu ada sisi gelapnya, pembulian, perundungan, terus kasus-kasus perundungan, pembulian itu dilaporkan ke pengasuh dan akhirnya tidak ditindak tegas oleh pengasuhnya, ya jangan masukkan juga anakmu ke situ, seperti itu. Karena dalam hal ini pemerintah tidak bisa serta-merta menutup sebuah pondok pesantren jika ada kasus kematian atau pembunuhan di dalam pondok pesantren itu sendiri. Itu teman-teman. Kalian bisa cek sendiri bahwasanya pondok pesantren ini juga terbagi beberapa jenis, ya kan. Tetapi pada intinya pondok pesantren ini adalah salah satunya pendidikan non formal, yang artinya pemerintah tidak bisa menutup langsung menutup seperti itu. Ya contohnya kayak pondok-pondok yang sudah ada lah ya, seperti itu. Oh, jadi seperti itu teman-teman masukan saya untuk kalian yang menonton video ini. Artinya saya disclaimer dulu, tidak semua pondok pesantren, tapi alangkah lebih baiknya untuk meng-cross check lebih dalam, silahkan kalian cari tahu, hubungi alumni-alumninya untuk menanyakan lebih jauh seperti apa pola hidup, pola asuh, pola pendampingan, pola kehidupan yang ada di dalam pondok pesantren itu. Oke, itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.